Pernah nggak lo dengar cerita tentang desa yang cuma bisa dilihat orang tertentu? Bukan desa wisata, tapi desa siluman. Katanya siapapun yang masuk, nggak semua bisa keluar. Dan cerita ini berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Bukan cuma legenda, tapi konon ada saksi yang selamat. Dan sekarang nggak mau ngomong sepatah kata pun sampai hari ini. Ceritanya dimulai dari seorang pria bernama Darto, tukang kayu dari Boyolali. Suatu hari dia dapat pesanan dari orang asing, ngaku dari luar. Desa buat bikin lemari. Orangnya aneh, pakai pakaian jadul, logatnya kayak zaman Belanda, dan bayar pakai uang yang udah nggak berlaku. Tapi Darto tetap terima karena bayaran setumpuk. Si pelanggan itu bilang, "Besok pagi saya jemput, kita ke desa saya." Padahal nggak ada satupun warga desa yang tahu si orang ini datang dari mana. Pagi-pagi Darto dijemput. Mereka naik motor masuk hutan, lewat jalan setapak yang bahkan Google Maps pun ogah nampilin. Setelah 1 jam jalan kaki, tiba-tiba di depan mereka ada gapura tua banget. Kayak gapura kerajaan zaman Majapahit. Desanya indah. Rumah-rumah panggung dari kayu jati, tapi semuanya kayak dari abad 17. Orang-orang pakai baju kebaya, blangkon, tapi wajahnya pucat semua. Nggak ada anak kecil, nggak ada suara ayam, hening. Tapi semua senyum ke Darto. Senyum! Yang terlalu lebar. Waktu dia kerja bikin lemari, dia perhatiin jam di dinding rumah itu selalu stuck jam 2 malam. Lalu dia sadar, setiap sore matahari di desa itu nggak pernah terbenam total. Langit cuma merah aja, kayak senja yang nggak selesai-selesai. Dan tiap malam, ada suara gamelan, bukan dari speaker, tapi dari arah sawah yang kosong. Suara gamelan dan tawa perempuan, tapi nggak ada orang. Dan setiap pagi, jejak kaki misterius ada di sekitar tempat tidur Darto. Kayak ada yang berdiri di situ semalaman. Suatu malam, Darto nekat ikut suara gamelan itu. Dia jalan ke arah sawah, dan lihat barisan perempuan berdandan seperti penari tradisional. Tapi kakinya nggak menyentuh tanah, melayang. Salah satu penari itu mendekat, dan wajahnya berubah jadi kepala kerbau. Darto lari sekencang-kencangnya, tapi kembali lagi ke rumah yang sama. Dia sadar, desa itu bukan tempat biasa. Desa itu bukan dunia manusia. Akhirnya, dia kabur di subuh hari. Dia lari tanpa arah, jatuh bangun, sampai tiba-tiba udah di tengah hutan. Ketemu sama pencari kayu yang langsung bantu dia pulang. Tapi, dia bilang baru semalam di desa itu. Padahal, di dunia nyata, dia udah hilang selama 3 minggu. Istrinya hampir nikah lagi, karena udah dianggap meninggal. Darto cuma bilang satu kalimat, "Jangan pernah ikutin orang asing yang ngajak ke desa yang gak ada di peta." Dan kabarnya, desa itu muncul tiap malam Jumat Kliwon, di balik hutan dekat Gunung Merapi. Tapi cuma muncul buat mereka yang lagi niat cari uang cepat. Gak ada polisi, gak ada sinyal. Cuma ada satu aturan. Kalau kamu disenyumin semua orang di desa itu, lari. Karena kamu bukan tamu, kamu tumbal.